Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Putra dari Prodi Pendidikan Jasmani dengan NIM 16016250553. Di sini saya akan mengulang kembali materi yang telah disampaikan di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, untuk yang pertama, materinya adalah konsep ketuhanan. Tuhan adalah zat yang Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Maha Adil. Seluruh alam semesta beserta isinya diciptakan dan diatur oleh Tuhan. Tuhan tidak bergantung kepada siapapun, sedangkan seluruh makhluknya bergantung kepadanya. Manusia dapat mengenal Tuhan melalui wahyu, akal, serta tanda-tanda kebesarannya yang terdapat di alam semesta. Manusia harus bertuhan karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan. Dalam kehidupan, manusia sering berbagai masalah yang dihadapi, cobaan dan ketidakpastian sehingga membutuhkan hidup yang kuat. Keimanan kepada Tuhan memberikan arah hidup, ketenangan batin serta pedoman dalam membedakan antara yang benar dan yang salah. Kepercayaan kepada Tuhan juga membentuk karakter yang sabar, jujur, bersyukur, dan bertanggung jawab. Hubungan manusia dengan Tuhan diwujudkan melalui doa, ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Hubungan tersebut tidak hanya terlihat dalam ibadah, tetapi juga dalam perilaku sehari-hari, seperti menolong sesama, menjaga amanah, berbuat jujur, dan menghormati orang lain. Apabila manusia tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan, hidup dapat kehilangan arah dan tujuan. Seseorang akan lebih mudah menghalangi kekosongan batin, kehilangan pedoman moral, serta tidak memiliki tempat bergantung ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Nah, untuk materi yang kedua adalah Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman hidup. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran merupakan kitab suci yang terjaga keasliannya dan menjadi sumber utama ajaran Islam. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Hikmah dari penurunan secara bertahap adalah agar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lebih mudah menghafal, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Selain itu, banyak ayat yang diturunkan sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi umat pada saat itu. Al-Quran menjadi satu-satunya pedoman hidup yang benar karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hukum, hingga hubungan sosial. Berbeda dengan aturan buatan manusia yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Ajaran Al-Quran bersifat sempurna, universal, dan berlaku sepanjang masa. Agar Al-Quran dapat memberikan hidayah, manusia tidak cukup hanya membacanya, tetapi juga harus memahami isi kandungannya, serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin dekat seseorang dengan Al-Quran, maka semakin baik pula akhlak dan perilakunya. Bukti nyata pengaruh Al-Quran dapat dilihat dari perubahan masyarakat Arab pada masa jahiliyah menjadi masyarakat yang beriman, berilmu, adil, dan berakhlak mulia. Hingga saat ini, nilai-nilai Al-Quran seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, keadilan, dan semangat menuntut ilmu tetap relevan dalam membangun peradaban modern yang maju sekaligus bermoral. Nah, terakhir, materi ketiga, makna kata Islam. Kata Islam berasal dari Arab dan memiliki beberapa makna yang saling berkaitan. Pertama, ada kata salam yang berarti damai. Islam mengajarkan kedamaian dalam hubungan dengan Allah, sama manusia, dan lingkungan. Seseorang muslim harus mampu menciptakan suasana yang aman, saling menghormati, dan menghindari permusuhan. Kedua, berasal dari kata aslama yang berarti berserah diri kepada Allah. Seorang muslim diwajibkan untuk berusaha secara maksimal, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan tawakal.
ketiga ada kata islama yang berarti penyerahan diri secara total kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan muslim baik ibadah, pekerjaan, pendidikan maupun hubungan sosial harus berlandasan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat berasal dari kata salim yang berarti bersih dan suci. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan hati dari sifat iri, dengki, sombong, ria, dan kebencian. Nah, kelima berasal dari kata salam yang berarti keselamatan dan kesejahteraan. Islam bertujuan membawa manusia menuju kehidupan yang damai, aman, dan bahagia di dunia serta memperoleh keselamatan di akhirat. Kesimpulannya, dari ketiga materi tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia membutuhkan Tuhan sebagai tempat bergantung dan sumber petunjuk dalam kehidupan. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang sempurna karena memberi petunjuk dalam aspek seluruh kehidupan manusia. Sementara makna Islam mengajarkan nilai-nilai kedamaian, kepatuhan kepada Allah, kesucian hati, serta keselamatan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya memperkuat keimanannya kepada Allah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.